Oke, teman rekan dan sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Tarantul Indonesia. Kita hari ini mau feeding lagi, gitu ya. Kebetulan masih melanjutkan yang sebelumnya. Jadi kan hari ini kita pindahkan si Psalmopeus pulser dari indukannya, dipisahkan ke dalam individual enclosure gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ini karena ukurannya dia masih kecil, sebetulnya ini terlalu besar gitu ya tempatnya. Idealnya itu yang seperti ini, segini udah sangat ideal. Kadang-kadang segini juga gitu ya, cuman ini menurut saya masih terlalu kecil, apalagi ini buat yang arboreal, dia kurang tinggi sebetulnya ya. Ini juga setupnya sebetulnya kalau yang ini setupnya setup buat terestrial gitu ya. Tapi karena malam ini mendadak gitu ya, adanya ini ya, maka kita akan pakai aja dulu gitu ya. Kebetulan kemungkinan besar nanti kita akan beli kandang yang lebih sesuai gitu ya. Oke, ini pada baru pindah, jadi belum punya webbing. Artinya kalau dia belum punya web di sini gitu ya, dia mungkin tidak bisa mendeteksi gerakan mangsanya. Tapi harapan kita mereka cukup lapar untuk ngejar gitu ya. Oke, kita coba dulu yang ini. Ini yang kita kasih adalah kecoa Turkis. Tuh, anakannya gitu ya, yang hitam-hitam bukan. Nah, kalau yang dewasanya kecoa Turkis seperti ini. Kecoa Turkis ini perfect karena gizinya bagus, kemudian dia gerak-gerak terus. Artinya mudah dideteksi gitu ya. Dan kalau yang anakannya nih size-nya pas banget lah buat sling gini gitu ya. Kalau buat budidayanya sendiri nanti kita bikin satu video khusus ya. Tidak terlalu sulit kok kalau budidayanya, asal sabar aja. Oke, kita coba kasih ke sling yang ini, semoga dia oke, satu jatuh. Kita ambil lagi, kita kasih dua, semoga satu lagi bisa dijatuh dekat sana. Ya, dekat ya. Apakah mau diambil sama dia? Lewat aja saudara-saudara. Kemungkinan besar memang masih baru pindah banget, jadi belum adaptasi. Tapi saya penasaran, kita toel sedikit ya pakai kuas supaya dia gerak ke sebelah sana. Dan tidak juga. Oke, nggak ada reaksi saudara-saudara. Ya sudah, berarti dia tidak terlalu lapar sepertinya ya. Oke, kita pindah ke yang ini deh. Yang ini tarantulanya ada di balik situ, di balik kokopit besarnya, koko chips ya. Kita kasih satu ini. Kita dulu, ini susah keluarnya nih. Oi. Oke, sulit. Kita ambil dulu kecoa Turkisnya. Jadi kecoa Turkisnya kita ambil saja dulu. Tinggal ini tadi udah tinggal sedikit sih. Kita coba mana ya. Oke, prek. Bisa gitu, nanti ada yang kecilnya. Ya, ada satu yang kecil, ada beberapa yang kecil. Yang gedenya kita awasin dulu. Nah, kecoa Turkis ini salah satu karakteristiknya juga dia walaupun yang jantannya punya sayap, tapi dia nggak bisa terbang tinggi gitu ya. Jadi kalau dari atas ke bawah bisa, tapi di bawah ke atas nggak bisa. Jadi kalau yang takut kecoa terbang nggak usah khawatir yang ini. Dan dia nggak bisa manjat ya. Jadi keepnya juga mudah ya. Oke, kita kasih ini satu di sini, satu lagi situ. Oke. Apakah ada pergerakan? Oke. Sudah dekat-dekat sana. Oke, ya nampaknya dia lapar. Nah, lihat nih, dapat. Ayo. And no, dia masih malu-malu saudara. Coba kita motivasi sang kecoa untuk jadi pakannya lebih cepat. Ini kayak kejam ya, tapi ini gimana lagi ya, ada memang makannya itu. Oke. Oh, no. Come. Go. Ini namanya nggak sabaran saudara. Kalau sabaran itu ditunggu. Kalau nggak sabaran digebah. And ayo muncul. Ayo muncul. Mana dia? Ya, terdeteksi.
karena webbingnya dia tadi, webbingnya aja belum buat, jadi dia nggak bisa mendeteksi terlalu jauh gitu ya. Kan kalau tarantula itu dia mendeteksi gerakannya pakai bulu-bulu halus gitu ya. Nah ini si webbingnya akan membantu. Tanpa webbing ya dia nggak bisa mendeteksi dengan efektif. Oke, deket aja nggak kerasa sama dia. Sayang sekali. Saya sih berharap kita bisa lihat dia makan nih hari ini nih ya. Udahlah kita geser dikit. Nah, sok sana. Ayo. Aduh. Ayo. Alah, malah takut. Ya iyalah. Tadi digeser ya takut. Ya ini namanya nggak sabaran ya saudara-saudara. Ya jadi walaupun kami gitu ya punya banyak tarantula, kadang-kadang kalau feeding itu masih selalu seru gitu. Dan masih nggak sabaran gitu ya. Harusnya sabar aja ditunggu ya. Namanya juga baru pindah. Tapi harusnya sih bisa tadi ya. Kalau tadi sabar. Ya kita coba lagi saja. Kita coba ambil beberapa kecoa lagi. Kita dari ini udah dipindah sebagian, jadi ini tinggal sedikit saja. Kita berharap masih ada dapat yang kecil-kecilnya. Oke, pindah. Dapat ya, ada beberapa. Cuman yang besarnya harus diawasin dulu ya. Oke, ini. Nah, kita coba nih. Buat yang ini deh kalau gitu ya. Oke, pindah. Yuk, turun. Ya, cukuplah satu. Oke, kita lihat apakah yang ini. Ada dua ternyata ya. Yang ini akan strike. Kita coba ya. Posisinya jauh. Kita nggak sabar lagi. Geser. Oh no. No. Naik. Dikit lagi. Yes. Ya belok dia saudara-saudara. Ayo dong. Nah ini mengapa harusnya sebuah enclosure buat seling itu harusnya yang kecil ya. Karena kalau besar gini nanti dia dia juga sulit mendeteksinya. Wah, ini sudah kena nih. Kalau begini memang dianya lagi nggak mau makan gitu ya. Ya sudahlah. Ya gitu teman-teman. Ini adalah jenis Psalmopoeus pulser. Umurnya ini sekitar 1,5 bulan dari netes gitu ya. Udah ganti kulit 1 kali harusnya. Waktu kemarin kita tahu yang telur yang ini telat ngangkat, jadi lahirnya menetasnya di dalam enclosure bersama induknya. Sengaja dibiarin dulu supaya rada besar sedikit, supaya pas mindahinya tidak terlalu beresiko. Soalnya kalau masih kecil takutnya digeser sedikit bisa patah atau kakinya lepas gitu ya. Nah ini kayaknya keputusannya tepat, waktunya udah oke, ukurannya udah oke, dan tadi juga banyak yang udah makan sih sebetulnya. Cuman sayangnya yang ini yang di film tidak mau makan saudara-saudara. But it's okay. Itu minimal cara teman-teman, semoga dapat insight seling pulser itu seperti apa. Terus kalau kita feeding apa sih yang disarankan ya. Selain kecoa turkis bisa ulat kandang, bisa kaki belakangnya jangkrik, atau kalau nggak ada banget bisa ulat Hongkong yang dipotong gitu ya. Harus dipotong karena ukuran kalau satu ulat Hongkong sendiri dan masih hidup dia nggak akan kuat gitu ya. Nanti ada beberapa jenis yang nanti kita kasih lihat feednya, satu ulat Hongkong dia akan kayak bergulat dulu gitu ya. Nah kalau baru seling segini sih kayaknya akan sulit kalau bergular. Mungkin malah takut ya, nggak akan strike ya. Coba ya kita lihat ini sudah mendekat-dekat ini. Siapa tahu yang ini beruntung gitu ya. Kok beruntung? Siapa yang beruntung? Malang mungkin ya. Kecoanya bakal malang. Nah dapat saudara-saudara. Nah itu dia sedang makan gitu ya. Nah oke, sip, dapat. Artinya sangat sehat dan sangat lapar gitu ya, sehingga dia bisa strike seperti itu. Oke, mungkin itu buat kali ini. Minimal ada 1 dari 3 ya, 30% ya strike.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman yang tertarik untuk memelihara tarantula tidak ragu lagi. Ini tarantula tuh gampang banget pemeliharaannya gitu ya, bisa ditinggal-tinggal kalau apa. Tapi kalau yang seling mungkin harus sedikit perhatian ya. Cuman kalau udah yang besar itu bisa ngasih makan seminggu sekali, 2 minggu sekali, tanpa dilihat, tanpa dijemur juga oke gitu ya. Itu yang sangat-sangat mudah gitu ya. Tapi tetap seekor peliharaan berarti itu sebuah tanggung jawab. Jadi ya bukan di semena-mena juga gitu ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Jika tertarik bisa lihat-lihat ke website kita tarantulandonesia.com, atau mau konsultasi aja via WA bisa 085320269353. Nggak harus beli, nggak apa-apa, tanya-tanya aja, siapa tahu bisa memacu teman-teman ketertarikannya lebih terhadap keeping beberapa spesies tarantula yang jarang ada ya, jarang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.